Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine today. Okay, meet me again in English learning. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas lagi about pronoun, tentang pronoun atau kata ganti. Yang minggu lalu sudah saya kirimkan video dan juga teksnya. Sekarang kita review lagi biar lebih paham. Apa tadi pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Kali ini kita kembali akan membahas tentang subjective pronoun and objective pronoun. Subjective pronoun adalah kata ganti yang menggantikan subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku dalam sebuah kalimat atau yang melakukan sesuatu dalam kalimat itu. Kemudian objective pronoun adalah apa? Objek tadi? Objek adalah yang dikenai perlakuan atau yang menjadi sasaran. Misalkan kalau subjek itu contohnya saya menyiram bunga. Siapa yang menyiram bunga di situ? Saya. Berarti pelakunya adalah saya. Kemudian di situ objeknya adalah bunga. Kenapa bunga? Karena yang dikenai perlakuannya atau yang menjadi sasarannya siapa yang disiram? Bunga. Berarti objeknya adalah bunga. Oke, next kita lanjut. Subjective pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Subjective pronoun antara lain I, you, he, she, it, we, dan they. Itu kata ganti subjek. Kemudian bawahnya objective pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Antara lain me, yang tadi I menjadi me. Kemudian you, him, her, it, us, dan them. Itu bentuk-bentuk objective pronoun dan subjective pronoun. Next, kita lihat lagi. Perhatikan tabel berikut. Subjective pronoun I, yang artinya aku atau saya, berubah menjadi me ketika dia posisinya menjadi objective pronoun. Contoh di bawahnya adalah I love you. I di situ saya cinta kamu. Yang mencintai siapa? Saya. Berarti I di situ sebagai pelaku. Pelaku. Karena dia pelaku atau subjek, maka bentuknya I. Kemudian ketika kalimatnya dirubah menjadi you love me. Ya, contoh bawah itu, kamu mencintai aku. Artinya tetap aku, hanya saja bentuknya bukan I, tapi karena posisinya sebagai objek, maka berubah menjadi me. You love me, bukan you love I. Kenapa? Karena posisi aku di situ, posisi saya di situ adalah sebagai objek. Oke. Kemudian you artinya kamu, ketika menjadi objek pun tetap you. Berikutnya he. He artinya dia untuk laki-laki. Ketika menjadi objek pronoun, maka he berubah menjadi him. She, ketika dia menjadi subjek, ketika menjadi objek, maka menjadi her. Dia perempuan, artinya tetap sama, cuman bentuknya saja berbeda. It, untuk benda atau hewan, pokoknya selain manusia, ya, dia juga tetap ketika menjadi objek ataupun subjek, tetap it. We, artinya kami atau kita, menjadi us ketika posisinya sebagai objek. Kemudian they.
artinya mereka, berubah menjadi them ketika menjadi objek. Oke, kita lanjut. Contohnya dari masing-masing subjek sama objek tadi kita akan ulas satu-satu. Yang pertama, I love you. Kata yang bercetak tebal di situ adalah posisinya sebagai subjek, subjective pronoun, kata ganti subjek, kata ganti pelaku. I love you, saya mencintai kamu. Karena yang mencintai itu I, maka dia adalah subjek, pelakunya. Kemudian bawahnya, you love me. Kamu mencintai aku. Yang mencintai siapa? Yang mencintai adalah you, kamu. Maka subjektif pronounnya adalah you. Kemudian bawahnya, he loves me. He, dia laki-laki mencintai aku. He loves me. Yang mencintai siapa? Dia. Ya, dia laki-laki yang bercetak tebal he itu. Kemudian she loves you. Dia mencintai kamu. Dia perempuan mencintai kamu. Siapa yang mencintai? She. Karena dia pelakunya yang mencintai. Kemudian they love us. Mereka mencintai kita. Semua yang bercetak tebal ini adalah subjective pronoun yang biasanya ada di awal kalimat karena dia pelaku. Kemudian yang tabel sebelah kanannya adalah objective pronoun. Contohnya, you meet me. Kamu menemui aku. Kenapa aku di sini tidak pakai I? Karena aku di sini tempatnya atau posisinya adalah sebagai objek. Karena posisinya sebagai objek, maka I dirubah menjadi me. You meet me. Ya, bukan you meet I. Karena di sini posisinya sebagai objek, sedangkan subjeknya adalah you. Kamu menemui aku. Yang menemui siapa? Kamu, maka pelakunya adalah kamu, subjeknya kamu. Kemudian me di sini yang bercetak tebal ini adalah objek. Kemudian bawahnya he meets her. Dia laki-laki menemui dia perempuan. Karena yang menemui adalah dia laki-laki, maka objeknya adalah dia perempuan karena yang ditemui. Kemudian berikutnya, they meet him. Mereka menemuinya laki-laki. Karena yang ditemui adalah dia laki-laki, maka dari he menjadi him. They meet him. Kemudian she meet them. Dia menemui mereka. Dia perempuan menemui mereka. Dari asal they ketika posisinya sebagai subjek, ketika menjadi objek maka menjadi them. Kemudian terakhir adalah I meet you, saya menemui kamu. Karena kata you di posisi subjek atau objek tetap menjadi you, saya menemui kamu. Sampai di sini, kalau misalkan masih ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.